Okay, guys. So actually, what we're going to do in this public speaking is, you know what? What is actually public speaking in your opinion? What is actually public speaking in your opinion? Hello? What is actually public speaking? Kalau kemarin, di semester kemarin, we have learned about speaking for academic purpose, yeah. And this semester we are learning what? Public speaking, ya kan? Nah, apa bedanya sebenarnya? Yeah. So what you're going to learn, yeah, in this public speaking is a little bit different. Content-nya almost the same, ya. The content is almost the same with the speaking for academic purpose. Tapi the difference is you are going to study how to speak in front of public. Lebih ke teknisnya, publiknya gimana, teknisnya. So, kalau konten, ya, konten kalian sudah pinter-pinter di speaking for academic purpose, tinggal yang di sini lebih ke manner. Ya, kayak gini misalkan, we are speaking online, ya, karena kita speakingnya online, maka your eyes must be looking at the camera. Your eyes must be looking at the audience. Kalau di kelas ataupun seminar, misalnya ya di aula, caranya beda lagi. Kita nggak harus terlalu fokus kayak gini ya, lihat ke kamera terus kayak gini nggak. Tapi kalau di kelas atau di ruang di aula ya, berapa ratus orang, nah you have to move gitu ya. Nah teknisnya seperti itu. Kalau in front of the camera, maka yang paling berbicara adalah mata kita, ekspresi kita, teman-teman ya. Our expression, our intonation juga. Tapi mostly our expression dan kontak mata, ya kan? Tapi kalau kalian belajarnya, tapi kalau kalian bicaranya ya, you are speaking in front of many people, nah itu beda lagi. Ya, in front of real people gitu ya. Kalau di sini kan orangnya nggak real ya. Orangnya real, tapi kan suasananya nggak real. Jadi kita ngomongnya online. Nah, tapi kalau kalian ngomong di depan orang yang beneran, ada fisiknya, nah itu harus berbeda lagi. Gesture-nya, bahasa tubuhnya, suaranya, nunjuk sana, nunjuk sini juga nggak masalah gitu ya. So that's the difference. Maka di semester ini penilaiannya lebih pada kalian mampu nggak berbicara di depan umum dengan sepantasnya gitu ya. Let me share you screen ya, sebentar saya lihatkan screen-nya. Mana ya? Nggak ada ya. Oke, this one way. Kelihatan teman-teman? Oh, kok ini? Ya, sebentar. Nah, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Ma'am. Ya, oke. Now this one, look at this one ya. Ini kenapa ini? Nah, take a look at this. Nah, so ini cuman ini aja nanti. This is what we are going to learn ya. Ini aja teman-teman yang kita pelajari ya. Jadi sebenarnya you will study initiate, conduct, and take part in English communication skill of advanced level. Ini loh, advanced level. Ya kan? Jadi ini advanced level, kalau kalian ternyata hasilnya nggak advance, ya masih sama kayak speaking 3, speaking 2, semester 3, semester 2 kemarin, ya maka nilainya juga nilainya akan menyesuaikan juga gitu ya. And then take a look at this. Topiknya untuk semester ini only 2. Enak banget ya. We've got only 2 topics. Ya, informative speech and persuasive speech. Udah, cuma 2 ini aja, selesai. Loh, Mem, lah kok cuma 2? Iya, jadi misalkan minggu depan kalian udah bikin informative speech-nya,
Maka nanti itu ada tahap-tahap evaluasi ya. Kita evaluasi antar teman, terus nanti dikumpulkan waktu UTS ngumpulin lagi yang perbaikannya. Oke? Ya, jadi next meeting kita akan belajar informative speech-nya itu kayak gimana. Terus kalian akan bikin video ya, nanti akan dievaluasi oleh teman-teman sendiri. Nah, setelah itu barulah yang bagus-bagus dikumpulkan di middle test. Persuasive speech juga gitu, teman-teman. Persuasive speech, kalian akan mengumpulkan di setelah UTS, ini ada tugas lagi persuasive speech, terus kita evaluasi bersama lagi. Setelah itu at the end, in the final test, nah barulah kalian akan mengumpulkan hasil yang udah direvisi. Gitu ya. Jadi tetap yang kita bahas only two, informative speech and persuasive speech. Oke? Nah, ini asesmennya. Ini ya, kehadiran, partisipasi, tugas, UTS, UAS. Lihat teman-teman. Ini, lihat ya, kehadiran sama partisipasi nilainya nggak terlalu besar. Tadi saya sudah bilang sejak awal, kehadiran sama partisipasi ini saya pukul rata, saya anggap rata. Selama teman-teman ngikuti aja, walaupun nggak berpartisipasi, ngikutin aja di e-learning selama proses kita ini, nilainya saya anggap 100, saya anggap masuk semua. Ya. Nah, tapi untuk yang number 3, 4, and 5, tugas, UTS, UAS, nah ini yang teman-teman harus menyesuaikan. Gitu ya. Karena ini presentasinya besar, teman-teman. Kalian nggak ngerjakan tugas aja, dari A bisa jadi B. Dari C bisa jadi D. Nah, kekeliruan-kekeliruan kemarin ya, the mistakes that we find in the last semester itu ada gitu, kehadirannya udah terbantu. Udah kebantu, kehadirannya udah 100%. Partisipasinya udah saya anggap 100%. Tapi ternyata tugasnya nggak ngerjakan. Ya udah, so saya nggak bisa bantu apa-apa lagi gitu ya jadinya. Nah, ini buku-buku yang saya pakai, yang pastinya saya pakai buku tulisan saya sendiri ya. Ini judulnya Public Speaking. Kalian bisa cari di Business Center Kampus 2 ya, boleh dibeli. Itu hanya untuk mahasiswa Umsida, tidak untuk mahasiswa lain. Nah, silakan aja di Business Center Kampus 2. Itu akan bantu banget teman-teman selama pembelajaran baik online maupun offline, ya. Oke. Nah, ini kemarin mata kuliah kita ya. Ini kemarin kan ya yang di e-learning ya, informative speech. What is effective informative speech? Sebentar ya. Okay, take a look at again. Oke, okay, let's go on. Nah, this one ini silakan kalian buka ya. Link ini kalian udah punya sendiri-sendiri kan ya. Ini silakan dibaca. Bahwa saya itu ngajar public speaking itu berdasarkan penelitian ini teman-teman, tidak main-main ya. Nah, setelah itu baru kita akan belajar informative speech. Oke, okay, let me stop sharing dulu. Questions sampai di sini? Questions please. Question please. Nah, oke. Okay. Now, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap semuanya udah paham ya. Nah, now we are discussing about informative speech ya. Kita lihat definisinya dulu aja. Oke, suara saya jelas ya? Okay, so what you are going to learn is actually the basic of informative speech ini. Ya, intinya adalah ini teman-teman. Okay, this is the points. To share someone's knowledge with an audience. Ya, kalau kita cuma ngomong aja nggak ada audiensnya itu bukan public speaking namanya. Oke,
Nah, ini we learn about informative speech. Informative speaking itu ya ngasih informasi, giving information. Kalau giving information itu ciri-cirinya ya kamu mendeskripsikan sesuatu juga boleh. Ya, ngasih alasan-alasan sesuatu boleh, ya. Look, ini some reasons for giving an informative speech are various, ya. Informative speaking can be integrated into many kinds of job. Jadi apapun yang mau kamu informasikan, apapun yang mau kamu sampaikan, detailnya apa saja itu namanya informative speech. Oke, gitu ya. Nah, ini short definition. Nah, ini kalian bisa ambil bukunya, bisa beli teman-teman bukunya di Kamus 2 biar enak bacanya ya. Nah, ini contoh misalnya, contoh-contoh informative speaking yang bisa kalian cari kayak gini misalnya. We talk about the objects. We talk about the objects. For example, traditional dance. Ini ya, gambar ini misalnya. Dari gambar ini, apa aja yang bisa kalian sampaikan? Ya. How many kinds of things that you can speak up in front of the audience? Dari gambar ini misalnya. Ya, this one as the object. Nah, look, take a look at this. See. So, kalau sudah bahas tentang traditional dance misalnya, maka kalau traditional dance itu ada poin-poin apa aja sih yang mau disampaikan ke audience? Ya, tentu ada poin sejarah, history. Kenapa? Why it was created? Why the dance was created? Kan nggak mungkin ya, tiba-tiba ada tarian tradisional, tapi nggak jelas asal-usulnya, kan nggak ada ya. Selama ini, kalau ada tarian tradisional, ya traditional dance, there must be a history why it was created, gitu ya. Nah, maka semuanya itu cuman ini aja teman-teman. Only 6 things. Ya, cuma 6 ini aja. Basicnya informative speech itu cuma ini aja. 5W 1H. Ya, what, who, when, where, why, how. Ini, poinnya cuma ini aja teman-teman. Nggak ada hal lain sudah. In informative speech, this is what you're telling to the audience. Ya. Nah, ini misalnya. What was it originally created for? Ya, jawabannya to express something. Nah, kalau kayak gini, jawabannya express something. Iya, memang to express something, tapi ini adalah the points of your speech. Ini poin-poinnya speaking kalian, bukan terus nanti kalian speech, oke, assalamualaikum everybody, I want to tell you about traditional dance. Well, the traditional dance is created to express something. Udah, stop di situ, nggak boleh. Express something-nya itu apa? Nah, ini kalian harus mind mapping, ya kan? Harus mind mapping apa aja. Tulis satu, express something-nya itu apa aja, 1, 2, 3, gitu ya. Who created it, ya? Siapa yang menciptakan tarian itu? Person, siapa orangnya? Terus asal-usulnya dari mana? Gitu ya. Ceritanya itu mengekspresikan apa? Orang itu kenapa kok mengekspresikan ini? Oke, di mana? When was it created? Tanggal atau tahunnya? Pada saat peristiwa apa? Gitu ya. Pada saat peristiwa apa itu dijelaskan semuanya. Where was it created? Di mana original place-nya? And then why? Why was it created? Nah, jawabannya bisa it can be from historical or philosophical reason. Historicalnya kayak gimana? Filosofikalnya kayak gimana? Nah, itu yang perlu kalian ceritakan. And then how did it involve to part of the country history? Gimana sih kok tarian ini menjadi involved dalam sejarah sebuah negara itu kayak gimana ceritanya? Gitu, teman-teman. Paham ya? Question so far? Questions please. Kita punya 10 menit lagi. Question please. Nah, ini salah satu contoh ini ya, informative speech. Nah, sekarang kalian bikin sendiri.
Kalian bikin sendiri. Look, concept of your favorite thing. Kalian mengkonsep dulu. Jadi nanti hari ini dikumpulkan di e-learningnya itu, kalian mengkonsep ini aja. What, who, when, where, why, and how. Ya, hari ini kalian mengkonsep ini aja. Mengkonsep tok, tidak membuat speech-nya dulu. Oke, lah nanti silakan dikumpulkan di e-learning, akan saya buatkan kolom-kolomnya ya. Silakan dikumpulkan di e-learning. Apa aja. Jadi topiknya cuma ini aja ya. Favorite thing. Oke, it can be a real thing or activity. It can be a real thing, objek kayak tadi, atau activity, aktivitas kalian misalnya. Itu namanya favorite thing. Hal yang menyenangkan. Terserah, boleh benda, boleh aktivitas. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalian cuma bikin konsepnya ini aja. What, who, when, where, why, and how. Udah itu tok, nggak ada yang lain. Bisa? Bisa ya? Nah, ini nanti akan kalian perform, tapi tidak sekarang ya. Tenang aja. Nah, boleh kayak gini places. Boleh places ya, sama. Ini juga sama teman-teman. Loh, 5W1H. Oke, atau ada lagi juga biography orang. Tapi ini jangan dulu ya. Ini jangan dulu. Nah, ini juga sama. 5W1H. Jadi pada intinya speech itu teman-teman, speech itu intinya adalah 5W1H itu. Sama kayak nulis berita ya. 5W and 1H. Nah, nanti eksplorasi yang paling banyak itu ada di why and how. Kalau who, what, when, where, itu mungkin kalian nggak akan banyak ngomongnya, tapi kalau apa namanya, why and how itu yang lebih banyak informasi yang disampaikan. Paham ya? Ini nanti akan saya taruh di e-learning. Jadi pertemuan kedua ini kalian cuma bikin apa? Kalian bikin apa di second meeting? Yes, the concept of favorite thing, ya, the concept of favorite thing. Jelas? Jelas. Ini berarti buat satu konsep aja, Mem. Yes, only one concept. Kalian mau bikin berapa sih? Mau 5, Tan? Enggak apa-apa. Enggak, satu aja, Mem. Ya, oke. Other questions, please? Other questions, please? No? Oke, silakan kalian buat. Saya tunggu sampai malam ini ya. Saya tunggu sampai malam ini konsepnya. Jadi silakan dibuat kapan aja. You may think from now ya. Silakan dipikirkan dari sekarang. You may think from now what kind of concept you want to discuss. Nah, konsep ini nanti teman-teman yang akan kamu presentasikan ya. This concept you will present on your video. Gitu ya. Jadi buatlah konsep yang bagus ya. Next week we are going to discuss about your concept. Kira-kira konsepnya ini kita akan buat dari konsep itu menjadi speech, menjadi draft speech gitu ya. Makanya dibikin konsepnya dulu. Nanti next meeting kita akan belajar membuat draft of the speech. Oke? Nah, setelah bikin draft of the speech barulah kalian perform speaking. Setelah perform speaking, you will be evaluated by your friends. Nanti kalian antar teman evaluate each other, saling mengevaluasi. Gitu ya. Nah, setelah mengevaluasi, after you get the feedback from your friends, from me, nah itu nanti baru dikumpulkan buat UTS di pertemuan ke-8. Gitu ya. Oke? Oke? Gampang kok ya. Ingat semester ini cuma 2 aja. Speech-nya cuma 2 kali aja. Informative speech and persuasive speech. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya your presentation, ya, your speech presentation is very excellent ya.
speech presentasimu tuh bagus banget misalnya. Nah, nanti kalau di UTS kalian nggak perlu ini lagi. Di UTS-nya nggak perlu bikin lagi. Jadi cukup satu kali ini aja. Oke? Tapi kalau kalian di yang sekarang ini kurang bagus, terus banyak revisi, nah itu nanti di UTS-nya bikin lagi. Dengan tema yang sama, the same topic, ya, the same concept from now, ya, the same topic, the same concept, but you have to retake the video for your middle test. Nah, but if your presentation is good already, kalau presentasinya udah bagus, udah oke pokoknya, nah nanti di UTS kalian tinggal re-upload, tinggal upload ulang aja di UTS-nya, gitu aja. Oke? Challenge ya? Merasa challenge Terus ya? kalau bagus sama enggaknya Bagus apa ditentukan enggaknya? oleh Kan nanti siapa, akan Mem? kita evaluasi. Nanti setelah kamu bikin video presentasi, videonya akan saya tampilkan di e-learning. Nah, itu nanti teman-temannya boleh mengevaluasi satu sama lain. Nanti akan dibagi kelompok ya, Avinda ya, dibagi kelompok untuk mengevaluasi siapa gitu loh. Nah, setelah itu habis dibagi kelompok evaluasi siapa. Nah, ada feedback dari saya juga. Nah, setelah itu yang feedbacknya oke, nggak banyak komentar ya kalian boleh re-upload untuk middle test. Tapi kalau banyak revisi ya silakan di-upload ulang. Nah, silakan dibikin ulang maksudnya, bikin video lagi. Oke? Okay? Oh iya. Yeah, questions please? No? No questions? Questions please? Waktu kita tinggal 8 menit. Okay, question please? No? It's clear enough ya? Jelas banget ya? No, ma'am. Hah? Yes, ma'am. Yes, oke. Okay. Insya Allah nanti teman-teman kita lihat perkembangannya COVID ini after middle test ya. Insya Allah kampus akan segera dibuka. Tapi teman-teman pastikan juga harus segera vaksin ya, teman-teman ya. Silakan vaksinasi dulu. Ini dosen sama karyawannya kemarin udah pada divaksin. Saya belum. Soalnya pas waktunya vaksin saya batuk pilek, jadi nggak boleh. Ini belum sembuh ini batuknya. Kemarin waktunya vaksinasi saya batuk, jadinya saya nggak lolos. Apa? Apa? Memnya sakit. Oh enggak, cuma sisa-sisa kecapean aja. Nah, oke. Okay. Tapi saya nggak kelihatan ya kalau sakit ya. Saya tetap bersemangat kok. Tapi yang minggu lalu itu saya nggak ada suara, teman-teman. Suara saya tuh tenggorokan saya habis, makanya saya nggak bisa ngajar. Ya maklum lah ya, banyak konser dosenmu iki yo. Oke, yang lain yang ketinggalan, yang kelewat, silakan habis ini ya. I will upload this material, I will upload this meeting in e-learning ya. Silakan dilihat aja di e-learning. Terus kalian mau screenshot juga silakan. Halalan ya. Nah, and then don't forget, I will be waiting for your concept until tonight ya. Sampai malam ini saya tunggu konsepnya jam 12 malam. Ya jam 1 jam 2 ya gak apa-apa kalau kalian melekan ya. Pokoknya akan saya tunggu. Terus nanti kalau bisa besok atau lusa kita meet up lagi, Zoom lagi kayak gini untuk mengevaluasi konsep-konsep yang udah kalian buat. Bisa? Karena kemarin kan saya nggak ngajar ya. Yang minggu-minggu kemarin itu kan saya nggak ngajar. Jadi kalau bisa minggu ini 2 kali, nggak apa-apa. Makanya nanti malam, please finish your concept of the informative speech. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, kalau udah dibahas, nah baru kalian bikin draftnya. Oke? Oke ya? Ya, manduk-manduk ya. Oke.
Oke, so kalau gitu thank you very much. Jangan lupa yang terlambat ini tadi banyak ya yang terlambat yang keluar masuk. Nah silakan harus buka e-learningnya ya. Insya Allah setengah jam lagi terupload Insya Allah. Oke, no more questions. I'll see you in the other meeting. Avinda boleh kontak saya nanti teman-teman kesepakatannya kapan bisa meet up lagi ya untuk Zoom dalam minggu ini. Alright, so thank you very much. See you next class. See you at e-learning. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.